Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Isti ya di channelnya Istiin Balikpapan. Nah, hari ini Isti ada di Pantai Ambalat lagi ya, tapi lebih tepatnya Pantai Mentari, karena itu barusan Isti lihat papan nama dan namanya Pantai Mentari. Walaupun ini di daerah Ambalat ya. Oke, langsung aja kita berburu karena surutnya ini 08. Isti coba turun dulu. Biasanya kalau lautnya 08 kondisinya itu surutnya nggak seberapa jauh teman-teman. Jadi kita harus buru-buru datangnya. Nah, seperti teman-teman lihat ya, itu airnya masih sampai ke pinggir. Surutnya itu kurang jauh gitu ya, masih kacap-kacap gitu. Ini paling ini suasana tersulit untuk berburu kerang. Biasanya kan kita lihat kerang itu dari kacap-kacap airnya atau cipratan airnya ya, tapi dengan kondisi pantai yang basah seperti ini kita agak kesulitan teman-teman. Tapi mudah-mudahan hari ini kita banyak rezekinya ya. Nah, kayak gini nah kondisinya. Susah kalau mau lihat titik-titik airnya. Tapi kalau pakai alat penggerek itu yang kayak kayu gitu kan, yang dikerek begitu, atau pakai seritan parang gitu ya, atau mandau gitu, itu bisa lumayan banyak. Cuma Isti lebih memilih pakai sekop sama ember ini ya. Terus di sini juga nggak lupa Isti bawa air kapur ya, karena kita nggak tahu, bisa jadi kita ketemu lubangnya kerang bambu. Mudah-mudahan kita ketemu ya. Yuk langsung aja kita mulai perburuannya ya, nggak usah lama-lama. Surutnya sebentar aja nih teman-teman. Oke, langsung aja kita menuju ke TKP-nya sebelah sana. Nah, ini Isti ketemu tanda-tanda ada kerang di bawah pepasiran seperti ini teman-teman. Walaupun cipratan airnya itu kurang begitu jelas ya, tapi salah satu lubang kerang itu bentuknya seperti ini. Nah, ini kan, ini kerang pasir ya atau kelating. Teman-teman sudah pasti banyak yang tahu namanya, apalagi sudah pernah lihat video Isti sebelum-sebelumnya nama-nama kerang ya yang dikenal di Balikpapan sini. Mungkin di daerah lain juga beda daerah, beda namanya ya. Nah, seperti ini teman-teman, ada lagi lubang kerang. Pas Isti catuk pakai sekop dia langsung muncrat. Biasanya kan kalau kerang dikagetin gitu langsung muncrat ya. Apalagi kita kalau bawa tongkat itu, terus kita hantam-hantamkan di pasir gitu kan di sepinggiran lubang kerangnya. Kalau memang di situ ada kerangnya, dia akan muncrat gitu nah teman-teman. Jadi itu salah satu keseruan berburu kerang di Balikpapan sini atau di Kutai Kartanegara. Teman-teman wajib nyoba nih. Nah, ini masih basah banget pantainya. Tuh, susah banget ya. Kita harus betul-betul cari pasir yang kering untuk melihat tanda-tanda titik-titik air yang dibuat sama kerang-kerang ini. Nih, seperti ini teman-teman. Tuh, coba dicatuk nih, nih. Nih kan? Tuh, bismillah. Nah, langsung muncrat kan dia. Kalau dia muncrat berarti itu ada kerangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Gampang kan? Ayo sudah coba kalau mau ke pantai. Jangan lupa bawa sekop atau peralatan yang bisa dipakai untuk berburu kerang ya. Nah, ini tuh. Nah, berair banget kan lokasinya karena memang surutnya nggak jauh. Ini isi berburu kerang nih. Karena ada beberapa teman TikTok, teman IG, teman Facebook juga bilang, kasih tahu dong Kak Isti gimana caranya mengenali lubang-lubang kerang biar aku ke pantai ada yang dibawa pulang. Karena berapa kali aku ke pantai tuh pas aku keruk nggak ada semua lubang isinya, bilang kayak gitu. Nggak sembarangan teman-teman, memang di pesisir pantai banyak lubang seperti ini ya. Nah, cuma kita nggak tahu, kadang itu isinya siput, kadang isinya itu bintang laut, kadang isinya kepiting kecil, kadang isinya juga anemon atau apa itu namanya tripang ya. Kebanyakan lubang yang dibuat yang ada titik airnya itu juga tripang ya. Jadi ada perbedaan tersendiri antara lubang kerang ini, lubang kerang bambu atau tripang itu. Teman-teman wajib nyoba deh, kalau sudah terbiasa pasti tahu nanti lubang-lubang kerang itu seperti apa ya. Yang penting wajib ke pantai kalau lagi surut. Cuma kalau bulan-bulan ini kalau surut sih nggak apa-apa, tapi kalau pas pasang besar tuh hati-hati ya kalau mau ke rekreasi ke pantai-pantai di Balikpapan atau di Kutai Kartanegara karena ombaknya besar banget teman-teman. Barusan ada ketemu itu jenazah nelayan di pantai sosial ya, pantai LSB. Situ ada, terus perahunya tuh pecah, ikannya berhamburan, kasihan banget ya. Semoga husnul khotimah ya, ketemunya di pesisir pantai dekat ban-ban di pantai sosial tuh nah teman-teman. Nah, biasa juga Isti berburu lewat situ. Nah, tuh baru dapat segini, tapi alhamdulillah sudah mulai ada tanda-tanda kelihatan kerangnya ya. Nah, ini kita cari yang dikena panas matahari. Tuh. Nah, seperti ini dia membuat tanda seperti ini. Tuh, muncrat kan?
Ih, gede, masya Allah. Nah, ini sudah memasuki perairan hutan bakau ya. Di situ kalau kita mau cari kerang batu juga bisa. Jadi kita kalau ke pantai pas surut nggak usah rekreasi terlalu ke lautnya mandian gitu, cari kerang seru banget teman-teman. Nah ini nah, tuh ya kan, ih seru. Jadi ada yang bisa dibawa pulang, seru-seruan gitu. Dan mungkin besok surutnya 07 ya atau 06 itu sudah mulai agak jauh ya. 06, 05, 04, 03 itu udah mulai jauh. Jadi kemungkinan besar besok kita kesini lagi teman-teman, karena dapat info yang banyak kerang pasirnya itu di daerah sebelah sini. Ya kuat-kuat nyari aja. Nah dapat lagi tuh, manis loh kerang ini, manis gurih, kerang terenak menurut Isti. Nah, ini ada titik-titik air lagi, terus berhentinya di sini. Nah, ada juga, nah bersebelahan aja dia. Ih, masya Allah, gede-gede lagi. Ini, oh ini juga teman-teman, masya Allah, sekali 3 nah dapatnya. Coba, berkoloni juga dia. Senangnya, mana lagi ya, mana lagi ya. Hantam-hantam kan gini aja, nah siapa tahu ada yang muncrat ya kan. Satu tempat itu bisa dapat 3 ya, kalau sudah musim kayak gini dia berkoloni gitu. Nah ini lagi tuh lain lubangnya hampir mirip. Nah itu ada lagi, cuma kecil, jadi kita rilis aja dulu. Dia biar kecil nyemburkan air juga ya, jadi di dekat lubangnya itu ada cipratan-cipratan air gitu kan. Gali sudah itu teman-teman, yang dekat-dekat situ ada itu pasti dapatnya. Nah di situ nah kalau kita cari kerang batu biasanya isi banyak dapat di situ. Cuma capek jongkok karena apa, banyak akar-akar bakau itu, nah nggak bisa kita duduk. Nah ini nah langsung muncrat kan, kecil kah gede. Gede, masya Allah. Nah tuh, yang mana lagi ini ya, nah. Bukan teripang, ini teripang guys. Ayo jangan nyerah. Nah ini dapat lagi tuh, langsung ada gerak gitu. Nah kalau ditangkap cuma enggak gede, lumayan, kirain kecil banget tadi. Itu biar kecil biar nanggung kayak gitu, isinya lumayan loh, ada dagingnya gitu. Nah ini titik airnya jelas betul. Nah pasirnya masih basah tuh, gedenya teman-teman, masya Allah. Jangan lupa kalau dari pesisir pantai bawa air laut ya kalau habis cari kerang kayak gini. Biasa kan kalau pulang-pulang dari cari kerang itu kan capek, jadi kerangnya direndam dulu biar pasirnya keluaran. Kalau langsung dimasak gitu kita harus bersihkan kerangnya itu satu-satu, belah perutnya. Tapi kalau Isti bilang ya, kalau kerang pasir seperti itu nggak susah, sama aja kayak kita bersihin udang itu. Nah teman-teman, kalau kerang-kerang darah, kerang batu kecil banget kan kerangnya itu kan agak susah, agak nyelimet gitu. Nah kalau kerang kayak gini ya lumayan lah ya, kayak bersihin udang bener, cuma belah punggungnya, dibuang pasirnya, udah dibilas, langsung bisa diolah. Dapat lagi, mantap di sini spotnya. Oh iya, pernah Isti kesini teman-teman, dapatnya itu cuma sedikit, terus sampahnya full banget di pantai sini. Pantai yang Isti bolangin sekarang ini, yang Isti explore sekarang ini loh, itu sampahnya penuh banget. Jadi agak susah dapat kerangnya, cuma dapat sedikit. Tapi sampahnya itu bukan sampah-sampah dari penduduk sini ya, penduduk sini jarang teman-teman. Salah satu pantai yang jarang penduduknya itu cuma Pantai Ambalat. Kalau yang selama Isti exploring ya, itu Pantai Ambalat yang jarang penduduknya. Terus sampahnya itu banyak, tuh sampah biasa terbawa dari ombak-ombak tuh. Nah biasa pas ombak besar dia terdampar di pesisir pantai sini.
Nah, sayang banget kan kalau pantai yang banyak kerangnya kayak gini terus banyak juga sampahnya, ya kan? Bukannya Isti tidak memungut, Pak. Kalau mau dipungut bisa satu truk itu sampahnya. Masa iya Isti mau menguti sampah sebanyak itu? Nggak bawa truk juga kan? Memang udah punya. Nah ini nah, tuh jelas banget nih lubang kerang ini. Tuh, ya teman-teman bisa perhatikan lubang-lubangnya. Jadi kalau ke pantai bisa bawa sekop atau sendok aja bisa. Sendok apa garpu gitu bisa bawa teman-teman, buat berburu kerang. Kalau nggak punya sekop ya. Tapi biasa sekop kayak gini murah aja kok. Tuh di TikTok ada Isti sematkan di keranjang kuning. Teman-teman bisa lihat. Mana? Nih nah, ini gedenya ganal. Dan sama kendalanya berburu itu pasti ada ya. Kalau pas hujan juga Isti aduh buta total, kecuali pakai penggerek ya, baru bisa kita berburu kerang. Terus kalau hujan sama sekali titik air itu tidak akan pernah kelihatan teman-teman. Nah ini juga kerang, nah dia baru masuk ke dalam pepasiran, jadi kelihatan bentuk dari luarnya itu kerangnya itu. Kalau Isti lihat bentuknya mirip-mirip apa gitu. Nah, kalau ini diketok-ketok di sekop bukan ritual khusus ya, atau dibanting di pasir bukan ritual khusus. Itu cuma untuk ngerontokkan pasirnya aja teman-teman. Apalagi kondisi pantai yang basah kayak gini, dia pasirnya nempel di kerangnya itu. Bisa kita cuci nanti saat kita spill hasil di pesisir ya. Nah, ini sudah kita mau ke arah pulang karena Isti lihat airnya sudah mulai pasang, ya kan? Kejauhan juga kalau di daerah sini. Jalan ke dekatnya Anjungan itu agak jauh, jadi sambil jalan pulang kita sambil berburu. Kali aja ada tadi kerang-kerang yang tanda-tanda kerang yang Isti lewatin. Nah ini kosong nggak ada. Teripang ini kayaknya ini. Nah iya teripang juga. Teripang juga ngeluarkan air cipratan gitu ya teman-teman, cuma ada bedanya. Nah kalau ngasih tahu bedanya itu agak susah gitu loh, kecuali teman-teman ke pantainya langsung ya. Nah ini tuh kadang kita keliru, tapi ini indah alhamdulillah dapat setengah ember. Nggak begitu setengah ember, soalnya Isti ada bawa itu botol air kapur ya, jadi kelihatan embernya tuh penuh. Ini bukan ini, nah tuh ketuk kecil. Kalau yang kecil kita rilis dulu ya teman-teman, jangan diambil. Apalagi kerang kelating ini rapuh banget, cangkangnya harus kembalikan dulu ke airnya atau ke dalam lubangnya kita galikan. Kalau terinjak kasihan. Kita ambil yang tanggung-tanggung sama yang gede aja. Nah karena panas jadi Isti coba susuri pesisir pantai yang ada pohon bakaunya ya, sekalian berlindung. Nah dapat lagi. Nanti ada kalanya kita berburu kerang batu lagi ya teman-teman ya. Ini memang kerang batu itu kayak kerangnya satu jenis itu aja di situ. Sama kerang bulu, ya ada kerang bulunya gini. Ada kerang bulu yang kecil-kecil, ada kerang bulu yang besar juga ya, biasanya di hutan bakau. Nah dapat segini nah teman-teman. Walau nggak banyak tetap harus disyukuri ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti Isti berburu ya. Terima kasih juga sudah mensupport channel Isti. Kurang lebihnya Isti mohon maaf bila ada salah kata di video Isti yang ini atau di video Isti sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Dari Kutai Kartanegara Pantai Ambalat Isti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perburuan Isti berikutnya ya teman-teman. Dadah.